Media Bahrain terkejut melihat timnas Indonesia latihannya lucu-lucuan. Wah, ini kita tengok tadi di press conference ya, bahwasanya timnas Indonesia diwakili oleh Kelvin Verdong dengan Coach Sintayong beserta dengan penerjemahnya. Di situ banyak pertanyaan dilayangkan kepada Coach Sintayong dan juga Kelvin Verdong. Nah, pertanyaan yang menarik adalah dari media Bahrain yang mengatakan, dia bilang seperti ini, di beberapa hari terakhir ini aku mengikuti postingan daripada Instagram atau sosial media timnas Indonesia. Baik dari beberapa hari lalu lah, kalau misalnya nggak lah seminggu yang lalu atau 10 hari yang lalu, dia udah pantau nih postingan timnas Indonesia. Dan di 2 hari terakhir atau 3 hari terakhir ketika timnas Indonesia sudah tiba di Bahrain, juga dipantau oleh media-media Bahrain. Bagaimana timnas Indonesia berlatih, bagaimana keakraban timnas Indonesia. Nah, jadi mereka itu seperti terkejut, seperti shock ya, melihat timnas Indonesia kayaknya latihannya tuh kayak main-main aja gitu ya, kayak lucu-lucuan, funny banget gitu. Jadi kayak nggak ada kayak rasa serius atau macam mempersiapkan khusus atau fokus untuk mempersiapkan laga antara Indonesia melawan Bahrain. Nah, itulah yang pertanyaan yang dilontarkan oleh salah satu jurnalis media dari Bahrain yang menganggap, wah ini kenapa nih timnas Indonesia, ya kan? Apa nggak serius nih menghadapi timnas Bahrain? Kok latihannya kayak macam main-main aja gitu ya kan? Nggak jelas gitu, lucu-lucuan. Nah, itulah pertanyaan daripada timnas media jurnalis media daripada timnas Bahrain. Nah, ini spontan Coach Sintayong pun tersenyum gitu guys setelah penerjemahnya menanyakan pertanyaan itu. Coach Sintayong pun kayak ya, jadi hebatnya Coach Sintayong ini, dia menjawab seperti ini guys. Dia bilang, ya kita memang sengaja membuat suasana itu jadi lebih lebih kayak kekeluargaan ya, lebih enjoy dalam menikmati segala halnya. Jadi tidak ada unsur-unsur tekanan terlalu tinggi, karena ini kan pertandingan juga udah besar, udah penuh tekanan, jangan lagi ditekankan. Jadi kita lebih banyak untuk ya membuat sesi yang lebih menenangkan hati, lebih banyak bersama gitu ya kan, lebih banyak ya biar lebih cair suasana sehingga energi pun lebih berkembang gitu maksudnya. Jadi energi jadi lebih banyak yang kita dapatkan, energi positif, tidak lagi energi-energi negatif guys, seperti itu. Jadi intinya membuat pemain tidak tertekan lah dalam menghadapi match ini guys. Jadi bisa lebih enjoy sehingga bisa mengeluarkan performa-performa terbaik pemain timnas Indonesia guys. Luar biasa. Nah, jadi bukan hanya itu yang ditanyakan oleh jurnalis jurnalis Bahrain. Bahkan media Bahrain menanyakan tentang histori sebelumnya tentang pemain Indonesia yang mana pernah dibantai 10-0. Memang pertanyaannya cukup nyelekit ya. Untung saja Coach Sintayong ini udah sempat dikasih tahu sebelumnya. Jadi kan rame nih santer di berita media sosial tentang keterpurukan timnas Indonesia pada saat itu, tentang pembantaian timnas Bahrain kepada timnas Indonesia dengan skor 10-0. Ini kan ada kayak interview internal lah antara orang Indonesia dengan Coach Sintayong, dan di saat itu Coach Sintayong baru tahu ternyata bahwasanya Indonesia pernah dibantai 10-0 sama timnas Bahrain. Berarti kan sebelumnya Coach Sintayong belum tahu nih. Nah, baru beberapa hari yang lalu, kemarin atau 2 hari yang lalu, Coach Sintayong tahu, dan agak terkejut Coach Sintayong ya kan. Ekspresinya juga kayak nggak menyangka gitu bahwasanya timnas Indonesia pernah dibantai oleh timnas Bahrain dengan skor telak 10-0. Nah, kali ini di press conference juga Coach Sintayong juga ditanyakan hal yang sama guys. Untungnya Coach Sintayong udah tahu tentang berita ini kan. Coba aja kalau misalnya ditanyakan, bagaimana pendapat Anda tentang kekalahan yang beberapa tahun yang lalu Indonesia dibantai 10-0 ya kan. Mungkin waktu itu kalau misalnya Coach Sintayong nggak dikasih tahu sebelumnya, mungkin Coach Sintayong akan terplongo ya kan. Hah? Betul nih. Mungkin dia pun akan nanya lagi kepada penerjemahnya. Betul tuh kata media tuh, katanya pernah Indonesia dibantai 10-0. Pasti gitu kan. Nah, untung saja Coach Sintayong ini udah tahu kalau misalnya timnas Indonesia ini pernah terbantai 10-0 guys. Jadi ketika di pre-match press conference ini mereka tidak terlalu
Coach Sintayong tidak terlalu shock dan memberikan jawaban yang cukup apik sih menurut aku ya. Cukup brilian, cukup cerdas daripada jawaban Coach Sintayong. Coach Sintayong bilang kayak gini, apa yang berlalu biarlah berlalu. Jadi apapun yang sudah terjadi biarlah terjadi. Sehingga dan untuk pertandingan besok juga kita nggak akan tahu mana apa akan terjadi, kita juga nggak akan tahu. Yang penting kita terus memberikan yang terbaik. Nah ini kan jawaban yang luar biasa, tidak terlalu membahas histori yang kemarin, apalagi berkaitan histori yang buruk ya. Coach Sintayong juga tidak mau berlama-lama dalam keterpurukan pada beberapa tahun yang lalu, dan Coach Sintayong juga ingin memberikan energi positif kepada pemain-pemainnya, kepada dirinya juga, dan kepada timnas, dan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwasanya apa yang sudah terjadi di beberapa tahun lalu, di beberapa tahun yang sangat buruk ya, tidak akan terjadi lagi, atau bisa kita bilang ya udahlah, lupain lah, semoga aja nggak terjadi lagi gitu kan. Jadi lupain aja, nggak usah kita lagi ingat-ingat tentang masa lalu, biarlah berlalu. Kita hanya fokus kepada yang akan datang, pada besok, pertandingan besok. Ya, pertandingan besok juga kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi. Yang jelas timnas Indonesia akan memberikan hasil yang terbaik untuk besok hari, guys. Ini luar biasa ya untuk melihat sosok daripada Coach Sintayong. Dari sini aku bisa melihat dari dia press conference saja membuktikan bahwasanya ini memang pelatih yang berkelas. Semua yang dia berikan itu betul-betul isinya itu ada, guys. Tidak hanya sekedar ya jawab semata, tetapi memang ada poin yang dia berikan dan memang ada semacam energi positif yang selalu ia tebarkan. Jadi wajar saja jika selalu pemain timnas kita itu terlihat dekat dengan Coach Sintayong dan terlihat suka dan terlihat apa ya, nyaman berada di pelukan Coach Sintayong. Dalam artian bukan peluk gini ya, maksudnya dalam asuhan Coach Sintayong. Karena memang Coach Sintayong ini selain memang memiliki porsi latihan yang cukup keras, dia juga memiliki disiplin yang cukup ketat. Nah, karena keras dan disiplin yang cukup ketat ini, sehingga para pemain juga lebih respect. Nah, yang hebatnya meskipun Coach Sintayong menerapkan skema latihan yang cukup keras, ditambah lagi juga disiplin yang cukup tegas, tetapi ia juga cukup lawas dengan pemainnya, alias dia juga cukup humble, alias dia itu tidak terlalu hebah ya, atau kita bilang tidak terlalu gengsi untuk mendekati para pemainnya. Jadi ada hubungan emosional tersendiri yang dibangun oleh Coach Sintayong dengan para pemainnya, sehingga tidak ada gap yang terlalu jauh, karena ia menyadari ia di sini sebagai pengayom untuk timnas Indonesia. Dia layaknya seorang bapak lah, seorang ayah untuk anak-anaknya. Dan terbukti bagaimana Coach Sintayong memberikan treatment pendekatan atau personal approach kepada pemain-pemainnya, itu patut kita apresiasi, guys. Nah, maka dari itu kita selaku supporter timnas Indonesia ya lebih mendukung lagi apa saja yang dilakukan oleh Coach Sintayong, karena kita yakin apa yang sudah diberikan kepada Coach Sintayong, kepada Coach Sintayong ya, kepada anak-anaknya timnas Indonesia pasti sudah yang terbaik, guys. Satu pesan aku, ketika menghadapi Bahrain nanti timnas Indonesia, memang kita pasti sudah sepakat ingin mencuri poin, minimal 1 poin, apalagi kalau misalnya bisa 3 poin. Tapi tetap selalu meletakkan namanya peluang kita pasti juga akan bisa kalah gitu. Jadi buat ekspektasi memang kita pengen menang ataupun mencuri poin. Tetapi jangan lupa, letak juga posisi di hati ini kita juga bisa kalah. Sehingga nanti ketika timnas Indonesia menang kita juga bersenang. Dan ketika timnas Indonesia ini kalah, kita tidak terlalu bersedih sekali, guys. Karena kita sudah menempatkan posisi bahwasanya Indonesia juga punya peluang untuk kalah. Takutnya supporter timnas Indonesia ini karena terlalu bawa apa ya, euforia bukan kemenangan sih, maksudnya prestasi kita bisa menahan Arab Saudi dan Australia, sehingga ketika melawan Bahrain kita terlalu berekspektasi tinggi dan mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka ini hasilnya kita akan jadi kecewa berat. Dan yang kita takutkan adalah supporter timnas Indonesia yang tidak dewasa, dia malah menghardik-hardik timnas Indonesia, menghardik atau mencaci maki seluruh jajaran timnas Indonesia, apalagi misalnya ada pemain yang blunder. Mulailah meme-meme atau mungkin komen-komen, head comment itu bertebaran di sosial media. Ini yang kita harapkan jangan sampai terjadi, guys. Karena apapun yang dilakukan oleh timnas Indonesia pasti mereka sudah berjuang dengan semaksimal mungkin. Tidak ada lagi alpat-alpat bertebaran. Karena aku yakin semenjak
bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir, PSSI ini betul-betul sudah berubah menjadi PSSI yang baik lah. Bisa kita bilang ini mungkin salah satu era PSSI terbaik semuka bumi Indonesia, guys. Karena belum pernah sejarahnya timnas Indonesia mau charter pesawat. Baru kali ini kayak charter pesawat khusus dan eksekutif lagi dari Indonesia ke China, dari Bahrain ke China. Mungkin nanti aku akan bahas pertandingan timnas Bahrain dengan Indonesia nanti setelah bertanding, dan juga aku akan bahas tentang bagaimana hebatnya PSSI mempersiapkan timnas Indonesia dari Bahrain menuju Qingdao, China menggunakan pesawat charteran, guys. Oke? Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang press conference yang ada di Bahrain kemarin tentang Kelvin Verdong dengan Coach Sintayong. Oke, komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.